Assalamualaikum, selamat siang. Saya di sini melakukan tugas wawancara dengan Bapak Waluyo. dengan Ibu Siti, dengan Mas Papa Novali Salah bilang dengan Mas Deva. Soal gotong royong itu perlu dan penting dalam kehidupan masyarakat. Karena masyarakat tanpa gotong royong itu hampir dikatakan masyarakat yang tidak hidup. Karena dengan gotong royong itu merupakan nafasnya dari kehidupan masyarakat. Segala sesuatu yang bisa dikerjakan oleh masyarakat, tugas-tugas kemasyarakatan itu akan lebih baik dan lebih lancar serta lebih mudah dilakukan apabila dilakukan secara bergotong royong. Implikasi lain dari kegotong royongan dalam kehidupan masyarakat adalah makin mengakrabkan kehidupan individu anggota masyarakat maupun keluarga-keluarga yang tergabung dalam masyarakat tersebut ya. Baik itu di tingkat RT, RW, kelurahan dan seterusnya ya. Dengan dekatnya hubungan di antara satu dengan lainnya itu akan membuat ikatan emosional mereka satu dengan yang lainnya akan lebih akrab. Jadi segala sesuatu akan bisa diselesaikan, persoalan yang ada dalam masyarakat bisa diselesaikan lebih mudah dengan cara saling pengertian, saling bermusyawarah dan bergotong royong satu dengan yang lainnya. Jadi dengan gotong royong itu juga akan mempermudah hidup dan juga saling berbagi seperti kayak kesulitan dengan tangganya, dengan kerjasama kayak meringankan beban dan juga saling tolong-menolong. Ya, kita kan tahu bahwa anggota masyarakat itu kan terdiri dari orang-orang yang saling bertetangga ya. Dapat dikatakan bahwa tetangga kita itu adalah saudara kita yang paling dekat ya. Apa-apa yang menyangkut diri kita maupun keluarga kita lebih dulu diketahui oleh para tetangga kita daripada saudara-saudara kita yang barangkali rumahnya saling berjauhan. Nah, karena itu baik-baiklah dalam membina pertetanggaan untuk menjaga gotong royongan, kekompakan, persatuan dan kesatuan sehingga problem atau masalah-masalah itu bisa diselesaikan dengan lebih mudah dan lebih cepat ya, di tingkat masyarakat. Itu pentingnya gotong royong dalam kehidupan masyarakat. Ya, itu tergantung dari persoalan internal di masing-masing organisasi. Untuk mengaktifkan suatu organisasi, menghidupkan suatu organisasi itu perlu diagendakan acara-acara ya. Acara-acara yang ditangani oleh organisasi itu diagendakan bisa per minggu, bisa per bulan, bisa per tahun ya. Nah, pasifnya mereka dalam berorganisasi dalam Karang Taruna maupun remaja masjid maupun komunitas yang lain itu disebabkan karena kurangnya agenda acara yang dikerjakan. Jadi mereka jarang bertemu, bahkan rapat pun ya jarang dilakukan karena tidak ada agenda pembicaraan yang perlu dibahas di situ. Itu sebabnya. Jadi pengaktifan itu perlu dilakukan dengan cara mengaktifkan agenda-agenda kerja yang perlu ditangani bersama oleh anggota maupun keseluruhan dari organisasi itu supaya ada greget dalam kegiatannya. karena rewang itu sudah menjadi tradisi gotong royongan masyarakat Jawa untuk membantu tetangga yang mengadakan hajatan seperti pernikahan, sunatan, dan lain-lain. Nilai-nilainya yaitu dapat meningkatkan keakraban dengan tetangga dan meringankan beban tetangga, juga mewujudkan nilai kegotong royongan. Keluarga Berencana itu program dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan mengendalikan jumlah dan jarak kelahiran anak agar keluarga terbentuk berkualitas, sehat, dan sejahtera. Menurut saya kurang setuju karena generasi penerus atau generasi muda itu mempunyai
kesempatan buat mengeluarkan ide atau pendapatnya yang bisa jadi lebih menarik, lebih baru, dan lebih inovatif untuk program kerja Karang Taruna di zaman sekarang, dan juga tidak bergantung pada generasi-generasi sebelumnya. Menurut saya yang TPA itu juga saya kurang setuju, karena TPA bisa menjadi tambahan pendidikan khususnya ilmu agama bagi anak-anak atau adik-adik, dan bisa disarankan atau lebih baiknya itu dilakukan seminggu sekali atau 2 kali setelah selesai sekolah atau libur sekolah. Kalau menurut saya sendiri, mungkin budaya luar tidak otomatis menggerus budaya kita sendiri ya. Nah, dampak negatifnya baru muncul jika budaya lokal diabaikan. Nah, dengan pendidikan budaya yang kuat dan pengemasan pendidikan yang berbasis budaya lokal yang kreatif, budaya asing dapat hidup berdampingan tanpa menghilangkan identitas nasional kita sendiri. Nah, yang pasti itu fenomena ini pasti dapat ditekan. Nah, pasti melalui orang tua juga nih, pembatasan waktu bermain, pendidikan literasi digital sekolah, serta mungkin ada penyediaan aktivitas positif di luar gawai. Game perlu dikendalikan, tapi bukan dilarang. Nah, itu.